Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Assalamualaikum sobat kalimahan. Alhamdulillah kita bisa diberikan nikmat sampai sekarang oleh Allah SWT, sampai di bulan Ramadan yang suci ini kita bisa merasakan bagaimana rasanya berpuasa sampai saat ini. Nah, sobat, ada yang tahu gak sih ibadah-ibadah spesial yang ada di bulan Ramadan selain berpuasa? Ya, itu adalah sholat tarawih. Sholat tarawih ini hanya ada dan dapat dilaksanakan ketika kita di bulan Ramadan, di bulan mulia dan penuh berkah ini. Ibadah surah muakkadah ini sangat sayang jika kita lewatkan begitu saja. Karena apa? Karena banyak keistimewaan dan keutamaannya. Keistimewaan sholat tarawih yang pertama, menjadi wasilah diampuninya dosa. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkan hambanya untuk berpuasa. Dan sesungguhnya aku menyunahkan qiyamnya atau tarawih untuk kalian para umat Islam. Maka barang siapa yang melaksanakan ibadah berpuasa Ramadan dan qiyamnya Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka ia pasti akan keluar dari dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang kedua, sunnah muakkadah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan dari Ibnu Syihab, Urwah menyampaikan kepadanya bahwa Aisyah telah mengatakan bahwa Rasulullah pada malam Ramadan pergi ke masjid dan melaksanakan sholat di sana. Kemudian banyak sahabat yang melihatnya dan mengikuti beliau. Pada besoknya, para sahabat pun berbincang-bincang tentang apa yang dilakukan, sholat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga pada malam keempat, jamaah tak lagi tertampung dalam masjid. Pada pagi harinya, ba'da sholat subuh, Rasulullah bersabda, "Amma ba'du, sesungguhnya aku tahu kemampuan kalian, akan tetapi aku ragu bila harus mewajibkan sholat tarawih atas kalian, tidak mengerjakannya." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Keutamaan sholat tarawih. Yang pertama, diampuninya semua dosanya yang terdahulu. Dalam hadis yang berbunyi, yang artinya barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka semua dosanya akan diampuni oleh Allah sampai kita bersih, sama seperti kita saat dilahirkan ke dunia ini oleh ibu kita. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sholatnya ibarat sholat semalam suntuk atau semalam penuh. Dalam hadis yang berbunyi, man qoma ma'al imanan yang surufi kitabulahu qiyamul lailah. Yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan ditulis seperti sholat semalam suntuk atau sholat semalam penuh. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang keutamaan sholat tarawih pada bulan Ramadan. Yang pertama, Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya sehingga dirinya suci seperti ia dilahirkan ke dunia ini pertama kali oleh ibunya. Yang kedua, dia dan orang tuanya akan diampuni dengan syarat orang tuanya itu adalah mukmin. Yang ketiga, seorang malaikat berseru dari bawah arsy, mulailah kalian beramal, semoga Allah mengampuni semua dosa kalian yang telah lalu. Yang keempat, Allah akan memberikan pahala kepadanya sebagaimana pahala orang yang membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Yang kelima,
Allah akan memberikan pahala kepadanya sebagaimana pahala orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Madinah. Yang keenam, Allah akan memberikan pahala kepadanya sebagaimana pahala orang yang bertawaf di Baitul Maqmur. Kemudian ia akan dimohonkan ampun oleh setiap batu dan cadas. Yang ketujuh, seolah-olah dirinya mencapai derajat Nabi Musa alaihissalam dan kemenangannya atas Fir'aun dan Haman. Yang kedelapan, Allah akan memberikan kepadanya seperti apa yang pernah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kesembilan, orang yang melaksanakan sholat tarawih ibadahnya seperti ibadahnya Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, Allah akan memberikan karunia kebaikan dunia dan akhirat kepadanya. Mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.